Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat. Kali ini kita kembali ke KTP ku. Kupas tuntas tes. Kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kali ini kita akan sharing tentang uji validitas ya, produk momen. Gimana kabarnya kawan-kawan? Sehat selalu ya, selalu sehat dan selalu senyum, itu kuncinya. Hidup bahagia. Oke, langsung aja kemana? Di sini. Bentar. Oke. Baik, kenapa kok harus diuji sih gitu ya pertanyaannya? Ya, jadi gini analoginya. Kata-kata kawan-kawan ini kan pengennya didengar ya kan. Pengennya dipercaya gitu. Nah, buat dipercaya itu harus diuji validnya. Cuma kalau diuji konsisten itu reliable-nya. Nanti ya, uji reliable. Kalau reliable itu ajek, konsisten, tapi kalau valid itu bisa dipercaya. Makanya harus diuji. Misalnya di sini alat mengumpul datanya itu kawan-kawan ini misalnya pakai angket atau kuesioner, maka itu perlu dilakukan uji validitas atau UV ya, bukan ultraviolet lain. Oke, gunanya tentu untuk mengetahui kevalidan si angket itu tadi ya, untuk memperoleh data dari responden. Nah, salah satu uji yang bisa dipakai adalah uji validitas produk momen dari Pearson lagi ya, menggunakan prinsip korelasi atau menghubungkan skor item-item pada angket itu ya. Intinya adalah kenapa harus diuji ya, karena biar bisa dipercaya. Kenapa harus diuji juga nanti reliable-nya itu lihat konsisten kah enggak ini atau plain plan. Tapi kalau yang ini fokus ke dapat dipercaya dulu. Nah, dasar pengambilan keputusan, ingat kawan-kawan ini kita masih pakai SPSS ya. Nanti link SPSS-nya ada di deskripsi. Pengambilan keputusan UV itu ada dua ya, selalu ada beberapa cara ya, kayak yang lain juga. Yang pertama itu dengan membandingkan nilai signifikansi tutelnya dengan probabilitas 0,05. Kalau kita ambil 5% ya. Kemudian yang kedua membandingkan nilai R hitung dengan R tabel ya, itu. Ini ketentuannya seperti ini. Misalnya kita mau pakai, saya konsisten sama yang satu ya, nomor satu ya. Misalnya kita mau pakai nilai sig tutel, maka ketika nilainya itu kurang dari 0,05 ada tambahannya. Kalau biasanya kan sudah sampai sini. Ini ada kata dan. Nilai dari Pearson correlation itu bernilai positif, maka item pada angka tersebut dikatakan valid. Itu yang pertama. Yang kedua, nilainya masih sama, kurang dari 0,05, tapi di sini nilai Pearson correlation-nya itu bernilai negatif. Berarti item angkat itu dikatakan tidak valid. Nomor 3, berarti kemungkinannya adalah lebih besar. Maka item pada angket itu jelas tidak valid. Jadi validnya cuma satu, yaitu jika nilai L-nya itu kurang dari 0,05 dan nilai Pearson korelasinya itu bernilai positif ya. Nanti kita akan lihat di contoh. Kalau mau pakai kawan-kawan mau pakai R tabel dan R hitung bisa juga. Misalnya di sini nilai R hitungnya itu lebih besar R tabel, maka item pada angka tersebut valid. Ya, sebaliknya jika kurang dari R hitungnya kurang dari R tabel, maka dinyatakan item itu tidak valid ya. Kawan-kawan up to selera ya mau yang mana. Ini kalau mau R tabel, ini saya cantumkan nilai-nilainya. Ini adalah N-nya itu adalah banyaknya responden. Kemudian banyaknya responden ya. Kemudian ini taraf signifikansinya 5% atau 1% ya. Itu bisa pakai R tabel juga. Tetapi kalau saya pakai sig tutelnya saja. Jangan ikut-ikutan ya. Langsung kita ke kasus, kita ke Excel bro. Cekidot. Set. Jadi ini adalah suatu contoh saja simulasi. Jadi ini jika kebetulan ada yang sama itu adalah tidak disengaja gitu, kayak di sinetron juga ya.
Misalnya di sini saya selalu atau always pakai respondennya itu banyaknya 13 atau 13 lucky number. Kemudian di sini saya butir angketnya itu saya ngambil ada 6 item ya. Di sini ada 6 item positif. Kebetulan semua pernyataannya adalah pernyataan positif ya. Nah, kita pakai skala Likert yaitu ada beberapa alternatif jawaban. Di sini ada sangat tidak setuju, berarti skornya 1, kurang setuju 2, cukup setuju 3, setuju 4, dan sangat setuju itu 5. Misalnya responden 1 ngitung seperti ini ya. Kemudian ini ada skor total. Jadi ngitung total semua dari 6 item itu dari 13 responden. Seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, kemudian kita harus buka juga SPSS-nya seperti ini. Kemudian tadi data mau kita copy ya. Datanya yang kita copy adalah butir-butir ini, hasil pengisian dari responden saja. Kita copy. Kemudian kita masuk ke SPSS, ada data view, ada variable view. Berarti masuk yang mana? Ya, masuk ke data view, kita pastekan ya. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah dirasa cantik ya biar saja, tapi kalau belum ditulisi saja misalnya di sini. Item, bukan item ya, tetapi item. With ini, with item. Nah, ingat menulisannya adalah pakai underscore ya, nggak boleh pakai spasi kalau di name. Item 3, item, autumn ya, itu kali ya. Item kenapa jadi item, kenapa ya? Siap, kawan-kawan mungkin tahu ini kenapa jadi item tuh dulu bahasanya diperoleh dari mana. Oh no, ini oh yes. Ini I'm sorry guys. Oh, ini masih ada satu lagi yang belum kita copy, skor total. I'm sorry. Don't worry, be happy. Kita kopikan ya, nanti dia iri ya. Ya, kita kopikan ke data view di sini. Nah, oke. Don't worry, santai saja. Kemudian ini tadi kita lanjut ke item 6. Ya, yang ini adalah skor total. Itu ya. Skor total. Bukan gagal total ya, tetapi skor total. Oke, seperti biasa desimalnya ini kita nolkan, bro. Sabar ya, orang sabar bisa baca. Kalau punya. Kalau nggak punya, cari. Kalau cari aja nggak ketemu, ya minta sama Tuhan lagi. Kalau cari lagi ya sabar aja, sabar ya. Oh tidak, ini kenapa malah jadi besar. Nah, kalau sudah 0 kemudian seperti biasa measure-nya kita scale, terus scale lagi, sekali lagi scale kiri dan scale kanan ya, itu skill sapi ya juga. Oke, kalau sudah kayak gini berarti sudah cantik seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita di toolbar kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate ya. Kemudian kita masukkan semua ini, kita Ctrl A, kemudian kita masukkan ke sini. Kita mau pakai Pearson berarti kita checklist di Pearson. Kita mau pakai total dua ekor ya kan, tail itu dua, tail itu ekor ya. Terus ini oke, kita langsung oke kan saja saudara-saudara. Bim salah bim abrakadabra, langsung muncul seperti ini tampilan, bro. Nah, ini tadi ada berapa item kawan-kawan? Ada 6 ya. Kita coba mau tengok satu-satu. Untuk item 1 kita mau pakai yang sing detail ya. Berarti nilainya adalah ini tadi. Berarti nilainya ini adalah 0,012. Berarti ini lebih kecil 0,05 ya. Lebih kecil 0,05. Kemudian kita mau lihat Pearson correlation-nya di sini. Oh, di sini positif, tandanya positif ya. Ini positif, berarti ini syarat ini tadi dipenuhi. Berarti untuk item number 1 itu adalah valid. Begitu aja simpel kan? Valid atau V ya, V. Valid.
Oke, coba sekarang kawan-kawan, item number 2, seek to tell-nya itu ini. Ya, 0,000, berarti dia oke ya. Kemudian ini positif, berarti nomor 2 juga valid. Nomor 3, seek to tell-nya ini, berarti lebih kecil 0,05 ya, lebih kecil 0,05 karena ini 0,02. Kemudian yang ini juga positif, berarti ini adalah valid. Kemudian item 4 jelas ini ya 0,03 lebih kecil dari 0,05. Kemudian ini juga positif, berarti ini juga valid. Item 5 berarti ini seek to tell-nya itu ini ya 0,01. Nah, hati-hati di sini coy ya. Hati-hati 0,116. Berarti ini lebih besar dari 0,05. Berarti item number 5 itu TV alias tidak valid, bro. Nah, ya kan? Enak kan? Ya, ini nggak usah lihat atasnya ya. Yang penting ininya 0,1 sudah lebih besar ya. Ya, lebih besar dari 0,05. Kemudian item 6 itu adalah ini nilainya ya, 0,02 dan ini positif. Berarti ini valid. Jadi dari 5 item itu ada dari 6 item itu ada 1 item diangkat yang tidak valid. Nah, itu nanti kebijaksanaan dari peneliti ya, entah mau diperbaiki atau mau dibuang dari kata-katanya, diperbaiki atau seperti apa. Yang jelas item 1, 2, 3, 4, dan 6 itu valid, bisa digunakan. Sedangkan item nomor 5 itu bisa dibuang atau direvisi kata-katanya, mungkin membingungkan kata-katanya dan seterusnya. Oke, gitu ya kawan-kawan, gampang kan? Silahkan kalau ada komentar atau pengen bertanya bisa di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.